Karena gini, prinsipnya gini, anak-anak sandal itu kan rata-rata kan dalam masa lampaunya itu kan ya itu tadi molimo itu dilakukan semua Pak. Jadi yo mabuk, yo nyolong, yo ngelonte, yo dan lain sebagainya lah itu. Tolong, kalau kamu pasang nomor kok tembus, 50% kamu infakkan untuk kebaikan. Gitu. Ada yang agak cerdas sedikit, dia bilang, Pak, apakah infak dengan uang haram itu diperbolehkan? Lu gini ngerti aku yang ngono. Infak PKN itu apa meneh mbok pangan aku yang ngono. Di dalamnya pun ada motonya, rogo butuh daharan, jiwa butuh wiridan. Mengapa saya terangkan kepada mereka, kita bisa hidup kan karena ada dua unsur. Satu jasmani, dua rohani. Dan keduanya ini butuh asupan makanan semuanya. Mula mangane rogo nganggo sego padang, mangane nyawa nganggo wiridan. Karena prinsip hidup yang saya ajarkan kepada teman-teman, baik itu yang sedang terpuruk atau yang sedang berada di atas, saya selalu mengajarkan kepada mereka adalah prinsip hidup adalah terima kasih. Terima dari atas, kita kasih kepada sesama. Gitu. Kita bersama-sama niat ngaji, niat ngilangi kebodohan, niat ngudi kamulian. Muga-muga kanthi niat apik kula jenengan kabeh Gusti Allah paring ridho, paring rahmat dhateng kula jenengan. Nah, fase ketiganya saya katakan dalam agama itu larangan besar untuk menyakiti diri sendiri. Gitu. Dalam agama larangan besar untuk menyakiti diri sendiri. Maksudnya apa Gus? Ya sudah, kalau kamu sudah mampu hari Senin tidak bermaksiat, hari Jumat tidak bermaksiat, ya sudah. Hari lahirmu tuh hari apa? Saya Kamis, ya sudah. Berarti yang lahirnya Kamis, setiap Kamis hormati dirimu sendiri, sayangi dirimu sendiri dengan tidak bermaksiat. Akhirnya yang lahirnya Kamis, Jumat, Kamis, Senin berhenti maksiat. Kan itu. Yang lahirnya hari Sabtu, ya sudah berarti Jumat, Sabtu, Senin. Kan dari teman-teman kan lahirnya beda-beda, kan gitu. Ya sudah. Akhirnya 1 minggu dia berhenti maksiat 3 hari. Masih sisa 4 hari nih. Bagaimana solusinya? Saya kumpulkan lagi. Oke. Tidak ada satupun orang tua yang menginginkan balasan harta dari anak-anaknya, tapi semua orang tua menginginkan balasan doa dari anak-anaknya. Semua sepakat kan seperti itu. Akhirnya gini, lah bagaimana kamu akan didoakan oleh anak-anakmu, sedangkan kamu sendiri nggak berdoa untuk anakmu? Hari lahir anakmu yang pertama apa, hari lahir anakmu yang kedua apa, hari lahir anakmu yang ketiga apa, minimal kamu mau tirakat untuk hari lahirnya anakmu, supaya anakmu juga menjadi anak yang bermanfaat. Kan gitu. Akhirnya ya sudah, melalui jalan seperti itu, berangsur-angsur mereka itu berpikir tentang Allah, berpikir tentang Rasulullah, berpikir tentang dirinya, dan berpikir untuk anak dan keluarganya. Nah inilah proses. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak. Dan awal-awalnya dulu saya sempat diprotes dengan konco-konco sesama pengajar gitu. Kamu itu kalau mendidik kok terlalu lembek. Seakan-akan saya dituduh menghalalkan mabuk dan lain sebagainya. Padahal itu adalah sebuah proses. Dan saya katakan ini hanya dalam internal lembaga kami. Kan gitu. Kalau mereka sudah mau masuk di sandal, ya udah pendidikannya seperti itu. Dan yang paling berat di sandal adalah filosofi sandal itu sendiri. Sandal itu manggone paling isor, Pak. Alas kaki. Alas kaki. Jadi harus mau diinjak-injak, harus mau dihina, harus mau di ya udah itu tadi, harus mau diarahkan dan lain sebagainya. Karena gini, prinsipnya gini, anak-anak sandal itu kan rata-rata kan dalam masa lampaunya itu kan ya itu tadi molimo itu dilakukan semua Pak. Jadi yo mabuk, yo nyolong, yo ngelonte, yo dan lain sebagainya lah itu. Itu anak-anak sandal kan gitu. Lah saya katakan dulu waktu kamu mabuk, kamu minta uang siapa? Kamu punya keberanian untuk ngeluarin uang dari kantongmu untuk beli minuman keras. Lah sekarang ini majelismu itu butuh untuk perjalanan majelis dan lain sebagainya. Ya sudah, berani nggak dalam kebaikan kamu ngeluarin uang dari kantongmu untuk kebaikan? Minimal kamu mau berinfak dan lain sebagainya. Dan bahkan ada yang unik Pak, waktu itu togel belum ditutup ya, meskipun sekarang masih dengan cara terselubung, tapi pada waktu itu masih terang-terangan. Saya pernah matur dengan konco-konco sandal seperti ini, tolong kalau kamu pasang nomor kok tembus, 50% kamu infakkan untuk kebaikan. Gitu. Ada yang agak cerdas sedikit, dia bilang, Pak, apakah infak dengan uang haram itu diperbolehkan? Lu gini ngerti aku yang ngono. Infak PKN itu apa meneh mbok pangan aku yang ngono.
Tapi karena ini sebuah pendidikan, saya terangkan kepada mereka, gini loh. Kalau kamu itu berlatih dari uang hasil togelmu 50% kau gunakan untuk infak, harapan saya adalah suatu saat kamu dapat rezeki yang halal, ada rezekimu tetap halal, tapi jiwa infakmu masih tetap ada, jiwa sosialmu masih tetap ada, dan bahkan itu bisa ngeprank malaikat lah. Iki cah iki nak tak kei rezeki haram kok infak terus kapan-kapan tak kei ane sing halal ngono jare malaikat. Seperti itu. Jadi goyonannya seperti itu. Iya. Jadi memang tidak mudah ya mendakwai orang-orang jalanan ya. Ya gini, awalnya itu kan kami gini Pak, saya merasa bahwasanya saya ini orang bodoh, saya orang bodoh. Jadi tapi banyak konco-konco yang sambat sama saya. Lah dari ketidakmampuan saya inilah akhirnya saya bentuk sandal. Harapan saya dulu Pak, harapan saya itu dengan saya itu membina anak-anak jalanan yang belum bisa sholat, belum bisa wudhu, kan ringan. Saya ajarkan cara wudhu, saya ajarkan cara sholat, kan gitu. Memang bisanya itu, meskipun sholatnya hanya sekedar af'aliyah, belum wusul kan gitu. Bisanya saya itu. Nah begitu saya dirikan sandal, ternyata problematikanya lebih sulit dari itu. Jadi sholat juga diajarkan, tapi kadang-kadang kalau pas lego aja. Wudhu juga pelajarannya kadang-kadang. Yang banyak sekali kita pelajari justru malah permasalahan hidup. Kalau di pondok pesantren yang umum, satu kitab kita bacakan untuk didengarkan 40 santri, oke, semua mendengarkan. Tapi kalau di sandal tidak. Semua santri dari 40 santri sudah kita bagi satu-satu kitabnya. Ini kitab yang cocok untuk kamu, ini cocok untuk kamu. Itu saja masih ada yang protes. Pak, ini saya nggak cocok nih. Jadi problematika masih makin kompleks dalam menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat ini. Kan gitu. Jadi ngajinya ngaji kehidupan ya. Ngasah jiwa. Ngasah jiwa kan ya. gitu, ya. Dari pengalaman hidup dan mereka langsung minta solusi ya. Iya, jadi kan slogannya sandal sini kan dandan ati, nyedak kiai, ngalap gesang kang pinuji. Ada? Apa itu? Berbenah diri dengan cara mendekatkan kepada kiai kan gitu untuk gesang yang pinuji, untuk kehidupan yang lebih baik. Seperti itu. Itu slogannya sandal. Kan gitu ya. Dandan ati gitu. Nyedak kiai, ngalap gesang kang pinuji, kan itu. Di dalamnya pun ada motonya, rogo butuh daharan, jiwa butuh wiridan. Mengapa saya terangkan kepada mereka, kita bisa hidup kan karena ada dua unsur, satu jasmani, dua rohani, dan keduanya ini butuh asupan makanan semuanya. Mula mangane rogo nganggo sego padang, mangane nyawa nganggo wiridan. Gitu. Maka ketika kita hanya berpikir tentang raga saja, ya sudah sulit untuk kita itu takorup dengan Allah. Karena kita kurang zikir, kita kurang sholawat dan lain sebagainya. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi memang dalam nih ngajinya ya. Orang jalanan tapi ngajinya akhirnya dalam ya. Iya. Karena ini harus menyelesaikan permasalahan hidup mereka ya. Bukan perkara ngaji syariah saja, cara wudhu, cara ini ya. Bukan hanya itu. Kebanyakan kita di itu. Jadi ngaji itu kan ngasah jiwa. Kan gitu, ngasah jiwa. Dan alhamdulillah bukti realnya tahun kemarin akhir sanah di tempat kami, karena memang kami itu belum punya gedung yang pasti kan gitu. Kami difasilitasi oleh Pemkot Semarang. Kami mengadakan akhir sanah di Balai Kota. Pada waktu itu kami menghatamkan 42 santri. Wih, kan itu 42 santri. Anak-anak jalanan itu bisa khatam. Iya, 42 santri, ya. Itu usia paling muda 42 tahun, paling tua 53 tahun. Nah, itu. Jadi itu santrinya tua-tua itu. Santri senior-senior ya. Terus ada yang tanya, "Hatam apa itu, Gus?" Baru hatam Iqra, Pak. Beneran itu baru hatam Iqra. Tapi luar biasa ya. Luar biasa dengan seusia baru segitu ya. Iqra. Dan beliau tidak malu untuk kita naikkan ke panggung, dia baca Al-Quran di panggung, ditonton banyak orang dan lain sebagainya. Apa motivasinya? Saya katakan gini, apa yang akan kamu pamerkan untuk anak dan cucumu? Ketika tidak punya, kamu itu dokumentasi kebaikan. Minimal kalau kamu pernah hataman naik panggung, kelak kamu tua jadi buyut, buyutmu kamu undang, ini loh mbahmu pernah hataman di panggung, kan gitu. Dan pada waktu itu memang suasananya menjadi sakral sekali, Pak. Menjadi sakral sekali. Yang notabene anak-anak jalanan, gali-gali, preman-preman dan lain sebagainya, mereka mau naik panggung, baca Al-Quran di situ. Waktu itu Pak Sekda juga sambutan, beliau sambil meneteskan air mata waktu itu. Benar. Jadi mungkin Pak saking premiumnya, Pak Iswar waktu itu. Jadi, lah setelah beliau turun, kan gitu, istrinya kan kami undang semua. Jadi istri dari santri-santri kami undang semua. Ya, pada berpelukan sama istrinya, ya ada kebanggaan. Jadi bapaknya hataman, anaknya sing nonton kan. Itu. Seperti itu. Dan itu kalau di channel YouTube-nya apa ya?
NU online ya, ada ya di NU online atau di Sandal ID itu ada. Ada semua. Ya Allah, luar biasa ini Gus Huda nih. Jadi memang apa ya, sulit mengelola anak jalanan, tetapi apa namanya, kalau berhasil itu rasanya ya luar biasa itu. Jadi keberhasilan dakwah kepada orang-orang jalanan itu tidak seperti keberhasilan dakwah kepada orang-orang cerdas, orang-orang berpendidikan toh. Sehingga butuh metode dakwahnya sampai berputar-putar seperti itu ya. Jadi memang apa namanya, kita ini kan sebenarnya sebagai santri, saya pun sekarang sebagai santri. Kalau al ulama warasatul anbiya, para kiai kita itu adalah pewarisnya para nabi, penyambung dawuhnya Nabi, itu para kiai. Tapi kalau seperti saya, seperti santri ini adalah penyambung dawuhnya ulama, kan gitu. Jadi semua tendensi dari apa yang saya sampaikan kepada anak-anak adalah qolal ulama, terutama ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Seperti itu. Oke Gus, ini mungkin yang menjadi sorotan juga setiap orang-orang melihat ceramahnya Gus Huda ya, di mana-mana kan. Jadwalnya beliau ini seperti Gus Idam juga, ya padat dalam 1 bulan, di mana di Jawa, di luar Jawa juga ya. Masih muda juga. Setiap ceramah itu ciri khasnya membawa teken tuh Gus ya. Oh ini ya. Itu apa maknanya Gus? Kan masih muda juga, masih 33 tahun. Nggak perlu tekan sebenarnya ya. Ya karena masih muda itu tadi ya. Ini tekan sejarahnya ini. Ini dari mbah saya. Jadi sebelum meninggal beliau manggil saya kan gitu untuk dikasih tekan ini. Dan alhamdulillah ini mungkin satu-satunya tekan yang ada di mungkin wilayah sini atau bahkan Jawa Tengah mungkin ya, yang sudah ikut tawaf. Karena mbah saya itu kan sangat tua sekali, sangat sudah tua sekali, sekitar umurnya ya pada waktu itu beliau tindak umroh itu kurang lebih 85 tahunan lah itu. Nah ini sempat oleh petugas bandara nggak boleh dibawa, oleh petugas saya nggak boleh dibawa, akhirnya ya itu tadi, biidnillah tongkat ini dibawa mbah saya. Sampai beliau bisa menyelesaikan semua ritual ibadah di haram, sampai beliau bawa pulang kan gitu, terus dikasihkan ke saya nggak tahu maknanya apa, wong ini cuman kayu biasa, tapi itu tadi biasanya tekan ini jejak kayak gitu, ini kok bengkong-bengkong, saya hitung kok ujungnya kok ada 5, oh berarti mbah saya sedang mengingatkan saya di mana kami harus berpegang kepada sholat yang 5, rukun Islam yang 5, itu saja memaknainya saya. Jadi filosofinya diarahkan ke situ. Diarahkan ke situ, iya. Karena ada 5 titik duhur, asam, maghrib, isya, subuh. Ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Orang yang nggak ngerti kan dikira sudah sepuh ya, sudah senior. Ternyata beliaunya masih muda juga. Mohon maaf izin ngerokok. Masih 33 tahun. Rokok itu yang aslinya hukumnya makruh kan gitu. Kalau saya jadi wajib, karena kalau nggak ngerokok jadinya pusing. Mohon maaf nih, mohon sewu. Iya, karena ada manfaatnya ya. Iya. Sehingga tidak pusing ya. Sebenarnya kan kurang etis kalau di depan kamera sambil ngerokok kan gitu. Tapi daripada itu tadi, lebih banyak madorotnya mending ngerokok saja. Dai-dai yang berani ceramah dengan ngerokok diantaranya juga Gus Huda dan Gus Idam tuh. Iya, ya, masalahnya gini, saya kalau diundang di luar di panggung nggak berani ngerokok. Tapi kalau di majelis kami sendiri boleh kan gitu. Ya masa gini, yang ngaji santrinya aja ngerokok, kayaknya malah disiksa nggak boleh ngerokok kan gitu. Ya? Iya, justru santrinya pada ngerokok kayaknya lebih boleh ngerokok kan gitu. Tapi khusus di dalam majelis kita. Oke Gus, Gus Huda ini masih muda juga, kemudian punya santri-santri anak jalanan ya. Kemudian sekarang Gus Huda menjadi dai yang sangat terkenal juga ya, ceramah di mana-mana. Itu apa namanya, proses berapa lama Gus sampai kemudian menjadi dai yang sampai terkenal, ceramah dipercaya orang di mana-mana, padahal masih muda juga? Kalau saya itu memulai bukan karir ya, karena kalau yang namanya saya katakan mubaligh itu kan apa namanya, atau kiai lah saya katakan, itu kan nggak ada audisinya ya. Jadi saya maknai ini adalah rahmat dari Allah gitu aja. Jadi memang takdir kan ya, takdir. Itu saya memulai dakwah dari panggung satu ke panggung yang lain mulai tahun 2007 sampai hari ini. Kan itu dari tahun 2007. Jadi sebetulnya sebelum membuat Santri Indalan itu sudah lebih dulu itu ya. Lebih dulu saya dakwah di panggung-panggung seperti itu. Jadi pengalaman panggung itu cara katanya katam ya. Jadi di panggung disuruh turun oleh jamaah, terus di stop, terus apa namanya, kacau pengajiannya dan lain sebagainya gitu. Pernah ngalami juga? Pernah ngalami seperti itu. Jadi pernah kan ada apa namanya, orang yang kesindir mungkin dengan apa yang saya sampaikan kan gitu, dia langsung maju aja, langsung maju nyuruh saya turun dan lain sebagainya. Karena kan memang gini ya, di setiap momen apapun, bahkan itu di kegiatan supitan, kegiatan mantenan, saya nggak pernah lepas dari kajian tentang ke-NU-an.
Itu yang selalu saya bawa. Kan gitu. Itu yang selalu saya bawa. Apalagi di kegiatan KNU-an lah. Jamaah kan nggak semua NU gitu. Ini yang akhirnya dulu menjadi problem seperti itu. Akhirnya ya sudah, dulu waktu itu ada seorang polisi dari Polda namanya Pak Habib. Gus, kamu itu kalau dakwah juga kendelan. Kamu tuh nggak punya dekengan loh ya. Nggak punya orang-orang yang berada di sekitarmu. Nanti kalau kamu pulang dicegat kan repot kan gitu, seperti itu. Tapi ya itu tadi, ya sudah, saya lillahi ta'ala aja. Tapi alhamdulillah, barokah perkataan beliau saat ini setiap saya ngaji, saya ngawal kali kabeh. Jadi aman. Iya. Santri-santrinya ya. Santri-santrinya seperti itu. Aman. Jadi, gitu. Memang dulu dalam apa pengajian apapun seperti itu. Sampai saat ini. Bahkan setiap akhir penghujung dari pengajian saya, 1 ya halal waton, 2 Garuda Pancasila, selalu kami nyanyikan bersama-sama. Nyanyi Garuda 1 tentang Pancasila ukhuwah diniyahnya, yang kedua tentang ukhuwah watoniyahnya. Mengapa? Karena banyak orang-orang saat ini yang mengaku orang Indonesia, hidup di Indonesia, tapi justru malah hatinya bukan hati Indonesia. Banyak kan dari entah itu perorangan maupun kelompok, mereka yang ingin merongrong kebinekaan, kan gitu. Maka dalam kami itu kami tekankan bagaimana ukhuwah diniyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Bahkan yang paling unik mungkin di Sandal itu gini, saya memberikan ijazah kepada teman-teman. Kamu kalau selesai sholat, setelah wirid, setelah doa, semua selesai, tolong jangan langsung pergi. Nyanyikan 1 lagu kebangsaan, terserah kamu apa. Gitu. Jadi nyanyi lagu kebangsaan itu bukan hanya nunggu 17 Agustus saja gitu. Setelah sholat, setelah wirid. Setelah wirid selesai. Nah ini kan kalau nuwun sewu, menurut konco-konco yang kurang paham kan, wah ini aliran sesat, masa wiridan nambah-nambah ya, nambah-nambah lagu kebangsaan itu. Tapi tujuan saya cuma itu, jadi menumbuhkan jiwa nasionalisme gitu aja. Kan gitu. Maka setiap Gus Huda itu ceramah selalu ada menyanyikan lagu La Yahlal Waton sama Garuda Pancasila, itu wajib ya. Gitu. Iya, agak-agak unik juga memang. Gitu. Tetapi itu sekali lagi untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan ya. Nilai-nilai kebangsaan seperti itu. Jadi nilai ubudiyah kita tanamkan, kebangsaan juga kita tanamkan. Oke Gus, konteks dakwah Gus, dakwah yang sebetulnya dibutuhkan oleh umat saat ini itu sebenarnya yang pas seperti apa sih sebetulnya? Kan kondisi seperti semakin kesini zaman semakin beraneh-aneh ya, segala problematika hidup orang dan segala macam. Itu sebetulnya yang pas itu harusnya seperti apa? Kalau saya melihat saat ini ya, akhir-akhir ini yang lebih digandrungi itu kan majelis-majelis sholawat. Seperti halnya Az-Zahir, Syekh Hermania, itu kan bahkan Habibidin dan jamaahnya itu puluhan ribu kan, kan gitu. Artinya kegiatan-kegiatan seperti itu lebih diminati oleh orang-orang saat ini, kan gitu. Meskipun nuwun sewu tendensinya beraneka ragam. Mereka berangkat karena memang mahabbah dengan Rasulullah. Mereka berangkat memang karena biar keren bareng dengan Az-Zahir. Ada juga yang berangkat dia pamerkan kepada pacarnya untuk aku lo ahli sholawat. Tapi intinya kita membuat banyak wadah itu tadi. Jadi yang diminati oleh orang-orang saat ini adalah seperti itu. Termasuk itu bagi anak-anak muda, termasuk Sabilut Taubah. Itu percontohan banget. Dan itu bukti nyata ya. Bukti nyata bahwasanya anak-anak lebih seperti itu. Jadi Gus Idam itu kan ngajinya kan sangat santai kan. Yang disampaikan ringan, mudah dipahami kan gitu. Akhirnya apa? Yuk banyak para muhibbin beliau yang diajak interaksi oleh beliau. Jadi mereka bukan hanya sekedar mendengarkan ceramah, tapi apa yang ada dalam kegalauan dalam hatinya bisa disampaikan langsung dengan Gusnya, seperti itu. Bahkan orang-orang non-muslim juga orang-orang muslim. Dan alhamdulillah juga ini bicara orang non-muslim, di Sandal itu ada satu pembina yang non-muslim. Jadi non-muslim menjadi pembina pesantren. Kan gitu. Karena memang awalnya kan kita adalah organisasi masyarakat yang bertajuk khidmah, kan gitu. Nah, dikarenakan ada sebagian konco-konco non-muslim, kami rekrutlah seorang pembina dari non-muslim yang tugas beliau adalah bagaimana menata tentang kegiatan-kegiatan sosial. Tentunya di luar keagamaan. Kalau keagamaan lakum dinukum waliyadin, kan seperti itu. Jadi orang-orang muslim. Dan itu pun sudah alhamdulillah saya tabayunkan kepada Pak Kiai saya kan. Kayak gitu. Pak, ini di tempat saya ada yang non muslim, kira-kira diterima atau enggak? Beliau mengatakan dulu yang menjadi guide-nya Rasulullah SAW waktu hijrah dari Makkah ke Madinah itu, yang disewa kudanya itu bukan orang Islam, belum iman kepada Nabi, namanya Abdullah bin Uraikid kan gitu.
Jadi yang apa jadi guide-nya Nabi justru bukan non Muslim, kan gitu. Pernah terjadi juga zaman Nabi. Iya, pernah terjadi zaman Nabi. Dan menurut saya dengan mereka pun nggak pernah nyuruh untuk kamu harus mu'alaf dan lain sebagainya. Tapi minimal ketika kamu mau jadi santri intalan, ya setiap ngaji kamu hadir, kan gitu. Bahkan kita itu kan punya kegiatan rutin ziarah, kan gitu. Itu yang Muslim, yang non Muslim juga mengikuti kegiatan ziarah itu, kan itu. Nanti pas berdoa, ya sudah yang Muslim minta ke Allah, yang non Muslim minta ke Tuhannya masing-masing, kayak gitu. Iya. Itu namanya momong ya. Betul. Ya itu makanya dibutuhkan dai-dai yang seperti itu sebetulnya ya. Oke Gus, kalau tentang solawat nih Gus, anak-anak muda sekarang jadi gandrung solawat ya. Ngaji solawat, musik jamannya banyak anak muda, seperti konser di lapangan dan segala macam. Sebenarnya keutamaan solawat itu apa sebetulnya Gus? Kalau kita berbicara masalah solawat, itu sebenarnya tidak ada habisnya. Nggak ada habisnya kita. Tapi ada beberapa poin yang mungkin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Jadi alam semesta ini terjadi karena Allah lebih dulu menciptakan Nur Muhammad. Maka Allah mengatakan laulaka ya Muhammad, kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, tentu saya tidak akan menciptakan dunia seisinya. Maka ketika Nabi SAW turun di dunia, Allah ngendika wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak mengutus kamu kecuali hanya rahmat bagi seluruh alam. Kan gitu lah. Yang harus kita pahami, siapa itu alam? Apakah hanya manusia, apakah hanya tumbuhan? Maka ada dawuh yang mengatakan al-alam mutaghayyir. Alam itu segala perkara yang berubah. Wa kullu mutaghayyir hadisun. Perkara yang berubah pasti barang baru itu. Dulu tidak ada, sekarang ada, kelak menjadi tidak ada. Kan gitu. Wa kullu hadisun yaftakiru ilal muhdis. Pasti ada yang menciptakan. Maka kesimpulannya adalah al-alam kullu ma siwallah. Alam adalah semua perkara kecuali Allah. Jadi semua yang ada di dunia ini saat ini, yaitu baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, itu semua dirahmati oleh Rasulullah. Ya gitu. Maka pentingnya sholawat di sini. Dan itu. Bahkan sering kami sampaikan, kita itu berdoa sekhusuk apapun, tanpa kita awali dengan sholawat dan kita akhiri dengan sholawat, maka doa kita hanya akan terkatung-katung di antara langit dan bumi. Tidak akan bisa terijabah. Itulah ampuhnya sholawat. Seperti itu. Ya, makanya harus memperbanyak sholawat ya. Memperbanyak sholawat. Dan nuwun sewu, sholawat itu kan kebanyakan ketika orang ditanya, kamu kok sholawat kenapa sih? Ya ini adalah bukti cintaku kepada Rasulullah, kan gitu. Lah, sholawat itu udah baik. Tapi bagi pribadi saya kurang baik. Sholawat sudah baik, tapi kurang baik kalau dikatakan cinta Rasul. Karena apa? Orang yang mencintai, tentu mereka akan melakukan apapun perintah dari yang dicintai. Rasulullah itu tidak pernah telat jamaah. Lah kita ahli sholawat, tapi jamaahnya los. Kan gitu. Bahkan nuwun sewu, sering saya melihat kan gitu di event-event sholawat besar. Dia hadir sebelum maghrib, akhirnya maghrib nggak sembayang, isya nggak sembayang, tapi sholawatan. Apakah seperti itu yang dikatakan cinta? Kan gitu. Maka orang yang sudah mengatakan cinta kepada Rasul berarti mereka itba, punya upaya semaksimal mungkin untuk mengikuti apa yang didawuhkan oleh Rasulullah. Tidak mungkin orang bilang cinta kok mengecewakan yang dicintai. Kan gitu. Maka sekarang banyak sekali, terutama konco-konco sandal ini, saya nggak bicara mana-mana, cukup anak-anak saya. Pamite sholawatan jebul mangkate bareng gendaan. Ngono dulu nyata dong. Nanti di sholawatan jebul karo gendaan nih. Oh, no. Apakah itu wujud cinta? Kan enggak. Justru malah mengotori majelis sholawat. Kan itu. Maka saya katakan, jangan pernah mengotori cinta. Jangan pernah mengkhianati cinta. Mengapa? Karena kalau kamu mengkhianati cinta, suatu saat kamu akan terkhianat dari cinta tersebut. Akan dikhianati oleh cinta itu. Jadi cinta biar tidak mengecewakan, ya cinta yang kafah. Kan gitu. Sesuatu hal yang kita lakukan oleh orang kepada orang yang kita cintai, tidak akan mungkin kita itu terasa berat. Karena pengerjaannya, melaksanakannya, perilakunya penuh dengan cinta. Atas dasar cinta ya. Atas dasar cinta. Lah orang sekarang itu kan banyak gini Pak Nun Sewu. Ketika kita mengatakan cinta Nabi, itu hanya sekedar cinta saja. Maka saya katakan tidak akan timbul cinta kalau kita hanya tahu sebuah nama. Contohnya gini, saya matur kepada jenengan, seumpama jenengan belum nikah seumpama. Terus diundang oleh Pak D-nya, Pak, kamu saya nikahkan dengan seorang perempuan namanya Halimah. Kira-kira mau nggak itu? Kan belum tentu mau kan? Karena ya itu tadi kita belum tahu Halimah itu siapa. Kan gitu, ini contoh kan. Apalagi kalau di kampung jenengan ada Halimah yang orangnya hitam rongos, tentunya langsung gambarnya ke situ kan gitu. Tapi dengan pertanyaan yang sama, tapi ada kriterianya.
kamu saya nikahkan dengan seorang perempuan namanya Halimah, orangnya cantik, hidungnya mancung, seorang hafidhah, anaknya orang kaya. Belum lihat wajahnya pun dalam hati muncul keinginan untuk memiliki. Sama halnya dengan ketika kita bersolawat kepada Rasulullah. Kalau kita hanya bersolawat tanpa mempelajari sirah-sirah nabawiyah, bagaimana perjalanan kehidupan perjuangan Rasulullah, kita tidak akan mungkin bisa mencintai Rasulullah dengan kafah. Kan gitu. Maka Al-Berjanji, Dhiba, Simtuturor, kitab-kitab yang menerangkan tentang sejarah perjalanan Rasulullah wajib kita pelajari. Supaya apa? Menumbuhkan cinta di dalam hati ini. Itu pentingnya kita bersolawat. Bahkan saking pentingnya solawat, man sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi asron. Barang siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Dalam hal yang lain juga dikatakan, as-sholawat fi yaumil jum'ati afdalu min qiraatil Qur'an siwa suratul kahfi. Bersolawat di hari Jumat lebih utama daripada membaca Al-Quran, kecuali surat kahfi. Itulah ampuhnya solawat. Itu. Iya, jadi luar biasa ya keutamaannya ya, tetapi tidak cukup hanya dibaca ya. Tidak cukup hanya dibaca, gitu. Dibaca sekaligus juga sebagai wujud cintanya juga menjalankan apa yang dicontohkan Nabi ya. Nabi itu nggak pernah telat jamaah. Orang yang mengaku cinta Nabi ya, berupaya harus untuk selalu berjamaah. Nabi itu ahli infak, ahli menolong. Orang yang mengaku cinta Nabi juga berupaya untuk saling tolong menolong. Gitu. Nabi itu wajahnya basam, kan gitu. Selalu tersenyum. Kalau anak-anak sandal kan besem ya. Ada yang bengep juga kan gitu. Nah. Tapi besem ya? Iya besem. Tapi kalau Nabi itu basam, selalu tersenyum kan gitu. Orang yang mengaku cinta Nabi, bagaimana caranya beliau itba dengan Nabi. Ketemu dengan siapapun selalu tebar senyuman. Oke. Jadi memang sholawat itu sebetulnya harus komplit ya. Diucapkan, kemudian juga mencontoh apa yang dicontohkan sama Nabi ya. Jadi sebetulnya sholawat tidak hanya diucapkan, tapi juga mencontoh. Iya. Tuntunan Nabi juga sholawat sebetulnya ya. Itu sholawat. Sholawat seutuhnya ya. Jadi kan yang namanya kita mencintai Nabi itu kan 1, menjalankan apa yang beliau perintahkan. 2, mencontoh apa yang beliau lakukan. 3, melakukan perkara-perkara yang menjadikan beliau ini bahagia. Ada 3 ini. 1, menjalankan apa yang beliau perintahkan. 2, mencontoh apa yang beliau lakukan. Yang nomor 3, melakukan kegiatan yang menjadikan beliau bahagia. Itulah cinta. Cinta ya. Iya. Pada Nabi ya. Oke Gus, panjang sekali ilmu yang disampaikan beliau ya. Yang terakhir mungkin, ini santri sandal nih biayanya dari mana Gus? Sampai saat ini alhamdulillah semua santri kami gratiskan. Dan bagi santri yang mungkin yang usia SMA, ada yang masih kuliah kan seperti itu juga dari pihak yayasan kami yang mengelola kan, itu baik itu dari makannya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi gratis ya? Iya, pesantrennya ada gratis. Mandiri ya? Mandiri gitu. Ya kita gini, kita tuh kan banyak punya temen gini ya, punya temen para orang-orang agnia kan gitu. Itu kalau guyonannya sama saya gini, wahai segini wahai, aku sing mangkat wonge, aku sing mangkat rakate. Jadi gitu iya ya? bareng-bareng gitu. Karena prinsip hidup yang saya ajarkan kepada teman-teman, baik itu yang sedang terpuruk atau yang sedang berada di atas, saya selalu mengajarkan kepada mereka adalah prinsip hidup adalah terima kasih. Terima dari atas, kita kasih kepada sesama. Gitu. Tapi kalau terima terus digembol, randang nompo-nompo meneh. Kalau terima kasih, rezeki akan terus mengalir. Terima lalu dikasih ya? Iya. Terima kasih. Oh, iya. gitu. Kita terima dari atas, kita kasihkan kepada sesama. Luar biasa, Itulah luar biasa. Ya. Oke, Gus, sudah. Teman-teman yang kami cintai, kami banggakan juga ya. Ngobrol kita Jateng Pos TV dengan Gus Huda, dai muda di Semarang ya, mirip-mirip Gus Ikdam ya. Amin. Sak gering-geringnya, sak ganteng-ganteng ya. Terus kemudian objek dakwahnya juga kurang lebih sama, mengelola anak-anak dalanan, maka pesantren disebut pesantren dalan. Gus, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan menjadi inspirasi, mencerahkan kita semua dalam hal pembinaan agama kita ya. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya Bajan Saidan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.